Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang inovasi bahan bangunan, beton dengan teknologi self-healing. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Dhani Prasetya 24640080. Yang kedua ada Zaki Akbar Febriansyah dengan NIM 24640036. Yang ketiga ada Kevin Ardana 24640086. Yang ketiga ada Nada Himatul Mulia dengan NIM 24640048. Yang pertama ada teknologi self-healing. Teknologi self-healing adalah suatu teknologi atau konsep yang memungkinkan bahan atau material untuk memperbaiki diri secara otomatis setelah mengalami kerusakan atau retakan kecil, tanpa membutuhkan intervensi manusia atau prosedur perbaikan eksternal. Teknologi ini biasanya memanfaatkan bahan yang dirancang khusus untuk merespon kerusakan dengan cara mengisi atau menutup kembali retakan yang terjadi, sehingga memperpanjang umur pakai material tersebut. Selanjutnya, ada keuntungan menggunakan teknologi self-healing. Yang pertama ada mengurangi biaya pemeliharaan. Karena material dapat memperbaiki kerusakan dengan sendiri, kebutuhan untuk pemeliharaan atau perbaikan eksternal dapat diminimalkan. Yang kedua ada peningkatan daya tahan material. Self-healing dapat memperpanjang umur pakai material, sehingga mengurangi kebutuhan penggantian atau menghasilkan penghematan biaya dalam jangka panjang. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan dalam beberapa aplikasi seperti di jalan raya atau bangunan. Yang keempat ada keberlanjutan, mengurangi kebutuhan akan perbaikan manual atau penggantian material yang lebih besar. Selanjutnya ada uji ketahanan daya tarik pada beton self-healing. Uji tarik mengukur kemampuan beton untuk menahan gaya tarik sebelum pecah. Beton memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tekan, dan retakan dapat menurunkan kekuatan tarik beton. Dengan teknologi self-healing, retakan yang terbentuk diharapkan dapat disembuhkan dan memperbaiki kekuatan tarik beton. Hasilnya, beton self-healing menunjukkan pemulihan daya tahan tarik setelah terjadi kerusakan. Mikrokapsul atau bakteri dapat mengisi dan menutupi retakan, yang mengurangi penurunan kekuatan tarik dan meningkatkan ketahanan tarik setelah kerusakan. Namun, pemulihan ini biasanya lebih efektif untuk retakan kecil dan mikro. Selanjutnya, ada tantangan penggunaan beton self-healing. Yang pertama ada retakannya yang terlalu besar. Teknologi self-healing lebih efektif pada retakan kecil. Jika retakan terlalu besar, pemulihan kekuatan bisa terbatas dan beton tetap mengalami penurunan ketahanan yang signifikan. Yang kedua ada keterbatasan waktu untuk self-healing. Beberapa teknologi self-healing memerlukan waktu untuk mengisi retakan dan mengembalikan kekuatan beton, yang berarti ada periode di mana beton tidak dapat sepenuhnya menahan beban atau kerusakan. Yang ketiga, efektivitas berdasarkan jenis teknologi. Efektivitas teknologi self-healing sangat bergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Misalnya, teknologi bakteri penghasil kalsium karbonat dapat lebih efektif dalam lingkungan yang lembab, sementara mikrokapsul lebih efektif pada retakan yang lebih kecil. Sekarang kita memasuki beton. Beton adalah material konstruksi yang terbuat dari campuran beberapa bahan dasar seperti semen, agregat, seperti pasir, kerikil atau batu pecah, air, dan terkadang bahan tambahan aditif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat beton.
Selanjutnya ada pembuatan beton dengan teknologi self-healing. Sebelum masuk dalam proses pembuatan beton, tentukan jenis teknologi self-healing. Secara umum, ada mikrokapsul pengisi atau healing agents. Mikrokapsul yang mengandung bahan kimia atau material pengisi yang dapat mengisi dan menyembuhkan retakan. Bakteri, penghasil kalsium karbonat. Bakteri yang dapat menghasilkan kalsium karbonat yang mengisi retakan dan memperbaiki ke struktur beton. Polimer atau polimer mikro, polimer yang dirancang untuk memperbaiki retakan dan meningkatkan ketahanan beton terhadap kerusakan. Untuk pembuatan beton dengan teknologi self-healing bisa memilih salah satu dari contoh tersebut. Yang kedua, proporsi campuran beton. Untuk semen bisa 10-15%, agregat kasar 50-70%, untuk agregat halus 20-30%, air 30-40%, tergantung pada jenis semen dan agregat yang digunakan. Bahan tambahan self-healing sesuai dengan dosis mikrokapsul yang digunakan berkisar antara 0,5% hingga 2% dari berat total semen dalam campuran beton. Untuk pembuatan beton dengan teknologi self-healing, kami menggunakan dosis mikrokapsul. Selanjutnya, pencampuran beton. Yang pertama, campuran kering, campurkan semen, agregat halus, agregat kasar, dan bahan pengisi secara merata dalam mesin pencampur beton. Penambahan self-healing setelah bahan kering tercampur dengan baik, tambahkan mikrokapsul atau bakteri atau bahan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan self-healing. Jika menggunakan bakteri, pastikan mereka teraktivasi dalam medium yang sesuai. Untuk pengadukan, campurkan bahan-bahan terbus secara merata, bahwa seluruh campuran beton memiliki distribusi yang seragam dari bahan pengisi self-healing dan beton lainnya. Kesimpulan, pembuatan beton dengan teknologi self-healing melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pemilihan teknologi self-healing yang tepat, pencampuran bahan hingga perawatan beton yang tepat agar beton memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri ketika retakan terjadi. Teknologi self-healing pada beton menawarkan potensi besar dalam memperpanjang umur pakai struktur beton, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau ya sekiranya, kami dari kelompok 8 minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.